Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita di dasar-dasar pembangunan masyarakat, dasar-dasar pembangunan sosial di tema yang paling krusial, yakni community development. Apa itu community development ya? Kita memulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi community development atau pengembangan masyarakat menurut PBB, dalam pengertiannya PBB itu suatu proses usaha masyarakat yang terintegrasi dengan kewenangan pemerintah untuk memperbaiki sosial ekonomi dan kultural komunitas, integrasi komunitas ke skala nasional, dan kontribusinya dalam kemajuan nasional. Jadi pengembangan masyarakat itu menjadi salah satu usaha yang terintegral dari masyarakat dalam skala nasional dalam rangka untuk kemajuan dari masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana? Apakah ada versi pengertian yang lain? Tentu ada. Dari Christensen dan juga Robinson itu memberikan gambaran begitu. Pengembangan masyarakat itu adalah suatu proses pengembangan masyarakat di suatu lokasi untuk melakukan tindakan sosial dengan atau tanpa intervensi guna mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan lingkungan mereka. Jadi kalau dalam pengertian kali ini itu poinnya adalah prakarsa dan partisipasi. Jadi dalam pengembangan masyarakat itu hal yang mutlak adalah adanya prakarsa dan juga partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Itu titiknya di sini. Terkait dengan prakarsa gitu ya, dan juga partisipasi dari masyarakat. Nah, apa saja prinsip-prinsipnya? Ada prinsip yang pertama adalah fokus pada komunitas. Jadi fokusnya itu bukan pada penyelesaian satu program, misalnya programnya harus selesai pada bulan tertentu begitu, proyeknya kemudian harus habis anggaran, tidak, tetapi fokus pada komunitas itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah orientasi pada kebutuhan dan permasalahan. Jadi yang harus dikembangkan dalam masyarakat itu yang pertama adalah pengembangannya itu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan permasalahan apa yang harus segera diselesaikan. Nah, prinsip yang ketiga adalah itu tadi, ada prakarsa, ada partisipasi, ada swadaya dari masyarakat. Ini yang menjadi titik kunci dalam pengembangan masyarakat. Jadi melalui prinsip-prinsip ini kita melihat bahwa pengembangan masyarakat itu berawal dari komunitas. Jadi sifatnya itu bottom up. Dan ini berawal dari mana? Ya berawal dari kebutuhan. Dan juga bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara apa? Dengan cara usaha prakarsa, partisipasi, dan tentu saja dengan swadaya masyarakat. Nah, ini pelaku program community development itu terkadang sebagai pilot project, percontohan. Ada juga sebagai program berskala nasional. Oh, misalnya program pengembangan masyarakat di daerah tertentu yang berskala nasional. Kemudian ini juga bisa dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM, NGO kalau dalam bahasa lainnya. Jadi ini bisa dilakukan oleh lembaga yang non pemerintah. Dan yang keempat, ini program pengembangan masyarakat itu juga bisa dilakukan oleh dunia usaha. Melalui program apa? Melalui program CSR. Jadi ada beberapa pihak begitu yang kemudian memiliki tanggung jawab, yang memiliki peluang untuk bisa ikut melakukan pengembangan masyarakat. Baik itu berupa pilot project, berupa program dari nasional, dari pemerintah, yang non pemerintah berupa NGO atau LSM, kemudian bisa juga dari dunia usaha atau CSR itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi tema dari community development atau pengembangan masyarakat itu ada yang self help. Jadi peranannya adalah menjadi fasilitator. Orientasinya apa? Proses. Bagaimana masyarakat itu bisa menolong diri mereka sendiri. Tipe kelompok sasarannya itu lapisan menengah,
Kemudian kecepatannya itu lambat karena prosesnya itu self help itu tadi ya. Jadi stepnya one by one dari bawah, dan keberlanjutannya ketika ini sudah tumbuh secara natural dari masyarakat akan memiliki keberlanjutan yang cukup baik. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi di tema yang selanjutnya itu ada yang technical assistant. Ini peranannya biasanya berupa advisor, berorientasi pada hasil karena ini advisor ya, jadi harus gitu, harus, dan orientasinya itu hasil. Berbeda dengan yang pertama itu tadi, itu bersifat proses. Kemudian kelompok tipenya ini adalah pimpinan atau administrator, kecepatannya sedang dengan keberlanjutan yang cukup baik. Nah, ini yang ketiga, tema pengembangan masyarakat itu adalah konflik, penyelesaian sengketa. Biasanya peranannya sebagai organizer, seperti itu, pengorganisian. Kemudian orientasinya pada proses dan hasil. Jadi proses untuk bisa menjembatani, untuk bisa mengorganizer, tapi juga pada hasil, karena konflik ini harus segera diselesaikan. Kemudian tipe kelompoknya ini adalah lapisan bawah. Kemudian dengan kecepatan perubahan yang cukup cepat seperti itu, karena kita tahu ketika konflik itu berlarut ini akan menimbulkan efek permasalahan yang sangat luar biasa. Oke. Jadi kalau boleh kita memberikan sebuah core begitu ya, apa sih sebenarnya inti dari pengembangan masyarakat itu? Inti dari pengembangan masyarakat itu adalah help the people to help themselves. Bagaimana seseorang itu tadi, bagaimana sebuah masyarakat, sebuah kelompok itu bisa menolong diri mereka. Maksudnya apa? Jadi ini sejalan dengan salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini adalah inti dan substansi dari pengembangan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat mengenali kebutuhannya, bagaimana masyarakat mengenali masalahnya, dan kemudian secara partisipatif, kolaboratif, ini bisa menyelesaikan masalahnya, bisa memenuhi dari kebutuhannya. Oke, teman-teman, silahkan diperhatikan video ini. Ini adalah video terkait dengan pembelajaran pengembangan masyarakat. Setelah ini nanti akan ada kuesioner, silahkan diisi secara langsung. Ini bukan apa-apa, ini untuk mengecek apakah teman-teman sudah memahami materi ini atau belum. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.